Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gunar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Video kali ini kita masih di sesi belajar bersama Microsoft Office Suite. Untuk part keempat ini kita akan belajar membuat table of content atau daftar isi secara otomatis di Microsoft Office Suite. Oke, kita buka saja Microsoft Office Suite-nya. Anggaplah sobat punya file makalah yang akan diberikan halaman daftar isi. Di sini ada contoh yang sudah kita bubuhi page number atau nomor halaman yang berbeda dalam satu file ini. Nah, buat sobat yang mau belajar atau mungkin lupa bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu file, sobat bisa cek video kita sebelumnya. Oke, langsung ke pembahasan. Di sini ada file cover ya. Lalu kemudian kata pengantar sampai halaman terakhir. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengubah judul menjadi heading 1, lalu kemudian untuk subjudul menjadi heading 2, lalu kemudian kalau misalkan ada title itu jadi heading 3, subtitle jadi heading 4. Oke, sekarang kita lanjut praktek. Yang pertama kita blok dulu seperti ini, boleh. Ataupun digeser, di-drag seperti ini juga boleh. Langsung masuk menu home. Nah, di menu home ini terdapat stylist heading. Nah, ketika sobat klik tanda panah yang ini, maka akan muncul template heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, title, subtitle, dan sebagainya. Oke. Setelah diblok, kita pilih heading 1 atau Ctrl plus Alt plus 1. Ctrl plus Alt plus 1. Itu shortcutnya. Nah, setelah dirubah, dia akan berganti menjadi heading 1 dan warnanya pun berubah berikut size fontnya. Nah, jadi kita perlu menurunkan size fontnya. Misalkan di sini 14, lalu warnanya pun kita akan rubah menjadi hitam. Oke, setelah itu tinggal kita blok si warnanya menjadi hitam. Oke, itu untuk pertama. Lalu yang selanjutnya daftar isi pun kita rubah menjadi heading 1 ya. Lalu font size-nya juga disesuaikan dengan ketentuan, misalkan ada makalah, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Pasti ada ketentuan size font-nya harus berapa untuk judul, subjudul, dan title. Untuk bab 1 pun sama, kita rubah menjadi heading 1. Dia akan bergeser menjadi rata kiri. Kita perlu membuat dia menjadi rata kanan. Caranya Ctrl plus Ctrl plus E di keyboard supaya dia menjadi rata tengah. Lalu kemudian ini 1.1 itu adalah subjudul ya dari bab 1, maka dia harus dirubah menjadi heading 2 seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya pun sama ya. Untuk 1.2 itu heading 2. Lalu kemudian bab 2 ini judul ya. Ingat, judul itu heading 1. Oke. Ctrl E di keyboard supaya dia menjadi rata tengah. 2.1 ini menjadi subjudul dari bab 2. Maka posisinya adalah menjadi heading 2. Oke. Lalu selanjutnya ini pun juga heading 2. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini lagi-lagi karena ini judul, dia harus heading 1. Ctrl E di keyboard supaya dia menjadi rata tengah. Oke. Selanjutnya ini subjudul. Ingat ya. Untuk subjudul dia heading 2. Lalu kemudian di bawah ini heading 2 masih. Lalu kemudian, nah untuk A, sejarah singkat dan sebagainya, kalau misalkan kita mau masukin dia menjadi daftar isi, kita harus menjadikan dia heading. Artinya ini menjadi title dari subjudul 3.2. Artinya
dia menjadi heading 3. Oke, namun permasalahannya huruf A-nya yang menjadi bullet and numbering-nya hilang. Maka langkah selanjutnya di toolbar paragraf ini ada yang disebut numbering atau bullet and numbering. Kita pilih, lalu kemudian kita ganti si posisinya menjadi A seperti ini. Atau nanti disesuaikan A atau misalkan 1, 2, dan sebagainya. Ini pun sama, heading 3, lalu bullet numbering lagi, lalu heading 3 juga, setelah itu bullet numbering. Nah, untuk ini juga sama, heading 3, bullet numbering lagi. Oke. Terakhir, di bab 5 penutup. Nah, ini judul, heading 1. Ctrl E di keyboard supaya dia menjadi rata tengah. Lalu kemudian 4.1 adalah subjudul, artinya dia menjadi heading 2. Oke, sudah beres. Anggap seperti itu sampai halaman 8. Lalu selanjutnya kita scroll ke sebelah atas. Kita masuk di halaman daftar isi. Nah, ini masih kosong ya. Oke. Untuk daftar isi, caranya masuk reference. Oke. Setelah itu akan muncul toolbar seperti ini di bagian reference. Di bagian pojok sebelah kiri itu ada tulisan table of content. Kita klik dulu. Ya. Lalu di table of content ini ada beberapa template yang sobat bisa pilih. Ya, ada automatic table 1, automatic table 2, dan selanjutnya. Di bawahnya ada custom, sobat bisa custom untuk table of content-nya. Lalu kemudian ada remove table of content, ini untuk menghapus. Oke, kita contohkan pakai yang bagian 1 saja. Kita klik 1 kali, maka secara otomatis table of content atau daftar isi dari makalah kita, skripsi kita, atau jurnal kita akan berada di sebelah sini. Berikut juga dengan number halamannya. Oke. Nah, di bagian table of content terdapat seperti ini, ada update table. Nah, ini fungsinya untuk mengupdate ketika halaman ataupun file kita ada perubahan. Misalkan update page number only, ini nanti akan merubah page number saja. Lalu kemudian ada update entire table dan sebagainya. Jadi misalkan ya, ini contoh ya. Untuk latar belakang ini halamannya halaman 1. Latar belakang misalkan. Nah, kita enter. Dia menjadi halaman 2 di sini ya. Oke, latar belakang jadi halaman 2. Maka di sini kita hanya perlu update, lalu kemudian oke. Maka secara otomatis yang latar belakang ini berubah nomor halamannya menjadi halaman 2 dari awalnya dia halaman 1. Oke, mudah dan lebih cepat, lebih efisien ketika kita mengerjakan makalah, skripsi, dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Dedi Gunar pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.